apa lebih tua dari Rahma kan. Jadi aku sama si Rahma seumuran ya. Aku tahun ini 34. Aku 91, beda setahun ya. Aku sama si Rahma bedanya setahun. Tapi dia aja manggil gue emak loh, ya. Emak Yoke, ya kan. Dia suruh si Doktif duduk, ya. Mau kemana kau? Tunggu itu semua, tutup pintunya, jangan ada yang keluar. Cucu sekali, cucu sekali apa Rahma ini, ya. Suruh orang di Nyonya Soeharti ya, ayam goreng, ya. Suruh duduk, orang suruh duduk ya. Etikanya di mana? Suruh duduk, ya. Suruh duduk, tutup pintu, ya. Semua orang-orang suruh jangan keluar. Hebat sekali. Itu aku akui loh, ya. Itu aku dia hebat loh. Karena dia tahu ini live, guys. Kalau misalnya orang ya mau ngelabrak diem-diem nggak ada kamera, itu lain cerita. Ini kamera on. Dia tahu yang bakal nonton banyak, guys, ya. Jadi kalau misalnya dilihat-lihat, dia udah siap. Dia emang karakternya begitu ya, guys. Mungkin awal-awalnya dia pencitraan kayak Fitri gitu kan, pakai karakter soft gitu segala macam. Nah, ini aslinya dia. Ini aslinya dia, guys, ya. Aku tidak menyerang Sela secara personal, Rahma. Cuman ini aku menjelaskan apa yang terjadi ke secara kejiwaan, sosiologinya ya kan. Tingkat sosial secara kemanusiaan datang ngelabrak gitu kan. Kalau misalnya emang Doktif ini salah, laporin dulu, nah. Bikin laporan. Ngapain lu datangin ke sana terus lu petang-peteng suruh dia duduk, suruh orang-orang dengerin. Siapa kamu, Rahma? Siapa? Ya kan? Bisa menutup restoran Nyonya Soeharti. Apa sih namanya? Soeharti ya, guys. Bener nggak? Ayam goreng Soeharti nggak sih? Ya kan? Dia suruh menutup Nyonya Soeharti loh, ya kan? Tutup pintu. Ditutup lah itu pintu, ya kan? Terus si Inci yang itu bilang, "Kamu siapa?" Si dokter siapa? Yang rada Chinese ya. Ika atau siapa namanya? "Kamu siapa nyuruh-nyuruh saya? Kamu nggak ada itunya, kamu nggak boleh nggak bisa kamu nyuruh saya, ya kan?" Cucu itu si Cici, ya kan? Terus dia keluar, buka pintunya ya. Kamu nggak bisa diusir lah semuanya. Diusir lah semuanya, ya kan, dari restoran itu. Nggak tahu itu udah bayar atau belum, ya guys. Kita nggak tahu itu udah bayar atau belum, ayam gorengnya ya, semoga udah bayar ya. Dan diusir, suruh keluar. Di situ pertikaian, ya kan, dipegang-pegang lah. Dokter detektif udah dipegang lebih dari 3 kali 4 kali. Sekali sama si Rahma waktu pertama, "Dokter mau kemana? Mau kemana?" Itu kan, "Duduk." Dia suruh duduk kan, dipegang. Yang kedua kali sama si Arif, ya kan, si Panda. Ditunjuk ditunjuk lah ya. Gitu. Itu perundungan loh, guys. Itu bisa kena orang, apalagi orang di sekitarnya yang jadi asistennya bisa trauma loh. Trauma secara psikis. Kekerasan itu tidak selalu fisik, ya. Kekerasan itu bisa dalam psikis, ya. Merasa tidak nyaman di tempat, ya. Bisa trauma bertahun-tahun, ya. Nanti gue takut kemana, nanti disamperin orang atau apa, ya. Ditoel-toel, ya. Nggak muhrim loh itu, ya. Persekusi, ya. Jadi yang aku mikirin gini loh. Kalau misalnya emang kalian marah, calm down, ya. Kalau orang yang lagi emosi atau pasti apapun yang kalian perbuat itu salah, ya. Lakinya di sana, selanya si Rahmanya di sana, asistennya di sana. Udah keroyokan, ya. Kecuali itu si Doktif gitu, ibu-ibunya pada wah gitu kan. Yang mau cuma mereka doang. Si Doktif cuman cuman ngejawabin doang kan. Nggak teriak-teriakan kan, bilang, "Udah, saya mau pulang," gitu kan. "Udah, ngapain kamu larang-larang saya? Kamu bukan siapa-siapa larang-larang saya, ya." Gitu.
Habis itu bilang polisi mau datang, ya polisi datang aja, bikin LP aja gitu loh. Lucunya guys ya, yang bikin kegaduhan dia, ya, yang bawa ajudan dia, yang bawa polisi dia. Terus yang masa sekarang menjadi orang yang terzolimi, yang yang merasa dia itu jadi victim dia. Jadi kayak ini gara-gara Fitri sih, ya. Kalau Fitri jadi teman yang baik, dibilang Sela, kamu mungkin kesel atau apa, udah diemin dulu, ya. Apapun yang dilakukan Doktif itu sudah terjadi, ya. Kamu datang ke sana, kamu salah. Kalau Fitri teman yang baik, ya kan, katanya si Fitri ada di situ, ya kan, di mobil sebelahnya, ya kan. Fitri bilang, Sela, diam. Kamu percaya sama kakak sayang sama kamu. Kamu diam, nanti kita bikin laporan, ya. Kakak nanti bikin ada pengacara, ada tim, ada segala macam. Kamu diem, Sela, ya. Apa yang difitnah sama Doktif atau apa, kamu diem dulu. Kamu emosi, apapun yang kamu lakukan pasti salah. Malah dibiarin, suruh disamperin. Kalian denger nggak dari si Fitri ngomong? Ya, Sela bilang Doktif itu tadi live berkomentar tentang MC Krim itu. Terus aku tahu restorannya di mana. Berarti kan mereka udah cek, mereka udah antara cek pos, ada yang ngintilin dokter. Mereka nggak jujur nih, gimana caranya si Sela, si Rahma ini bisa nyampe di ayam goreng Nyonya Soeharti, ya kan? Bisa tahu lokasinya Nyonya Soeharti di Jakarta nggak mungkin cuma satu, say, ya. Yang backgroundnya putih-putih gitu nggak mungkin cuma satu, ya nggak? Antara di situ ada mata-mata, cek pos, atau nggak mereka udah diintilin, ya kan? Kita nggak tahu ya guys. Gitu. Ngomongnya katanya lihat dokter cuma di belakangnya doang, nggak ada kan spanduk Nyonya Soeharti, kan nggak ada, ya. Tapi ini salah Fitri. Kenapa guys? Sebelum Sela ketemu sama Fitri, dia bisa berteman sama Dokter Oki, bisa berteman sama Nikita Mirzani, bisa berteman sama Mbak Sandi, bisa berteman sama yang lain-lain. Terus tiba-tiba karena ada perselisihan paham tentang Iza Zega, ya ini juga awal pertengkarannya Nikita Mirzani sama Sela Saukia, ya, gara-gara Iza Zega loh, ya. Jadi orang dua yang menjatuhkan ini, sorry nih Rahma, ya, SS Skin jatuhnya itu karena kamu sial, ya. Satu, kamu tidak jujur, ya, tidak jujur bahwa produk kamu overclaim. Kedua, mungkin ya aku nggak tahu ya MC Krim itu apa. Ketiga, kamu mengumrohkan penista agama, waria, dan kamu nggak jujur. Aku pernah tegur kamu ya, Sela. Aku pernah tegur kamu baik-baik. Aku bilang, kok gitu sih, ya kan? Terus keempat, kamu dekat sama Fitri, ya. Coba kamu bayangin, ya. Omset kamu yang tadinya bisa miliar-miliaran, ya. Sekarang buktinya di jejak digital bisa lihat kan penjualan kamu berapa, ya. Jadi kalau misalnya Sela nggak introspeksi diri, ya, selalu merasa pengen benar, selalu pengen menang, kamu akan kalah. Karena apa? Kamu ditonton oleh satu Indonesia, ya. 450.000 itu kayaknya satu Jakarta, ya nggak sih? Ya, setengah jari Jakarta lah, atau ya sebagian besar dari masyarakat Indonesia yang memakai skincare. 450.000 orang, ya bilang lah 500.000, ya, yang nonton kamu. Itu bakal bisa lihat sifat kamu gimana, cara kamu mengatasi masalah gimana, dan kamu mengintimidasi satu orang, ya. Dan kamu tidak mau meminta maaf karena kamu salah. Rahma, kalau kamu benar, kamu laporin polisi, kamu tunjukin di sana. Kalau kamu salah, kamu mengintimidasi orang, ya. Kamu bawa keluarga kamu segala macam. Jadi kelihatan kayak yang apa sih, ya kan? Mungkin buat drama sosial media itu seru gitu ya guys. Tapi kan ini bisnis yang kamu lihat. Bisnis, ada nama baik kamu, ya kan? Yang dulu pernah orang support, Kak Sela ini baik ya,
orangnya soleh ya, pernah deket-deket sama banyak-banyak artis ya, terus bajunya bagus ya, skincare-nya bagus ya, itu kan ada di otak mereka ya, ada di otak mereka kayak yang wah, Kak Sela ini memberikan banyak peluang untuk orang bekerja sama Kak Sela, memberikan rezeki, umrohin banyak orang, sayang sama keluarganya, ya kan? Itu yang di benak, itu pernah ada gambaran di benak masyarakat, bener nggak? Ya, coba Kak Sela, nggak semua orang itu pasti jahat. Ada Sela ada baik-baiknya guys. Aku juga nggak mau bilang kan Sela itu jahat banget ya. Ada pasti Sela baiknya. Makanya kenapa dia bisa beberapa tahun ini bisa sukses ya guys. Tapi kadang-kadang orang yang terlalu cepet kayanya dengan mohon maaf nih ya, hasil yang tidak jujur, ya kan? Itu nggak bakal lama. Makanya roda itu berputar kan. Kadang-kadang nanti ada di atas ya, di atas awan. Nah, pas lagi berputar di bawahnya, apakah kamu bisa menghandle-nya? Apakah kamu bakal menjadi orang yang humble ya? Jangan jadi orang yang sombong, jangan jadi orang yang angkuh, jangan jadi orang yang sok paling kuat gitu loh. Ini adalah contoh loh. Sela ya. Ini aku tegur untuk masih ada waktu untuk kalian redeem yourself. Jadi merendah ya kan. Minta maaf dulu sama masyarakat ya. Jangan semakin kuat ini aku kasih strategi ya guys. Ini terserah lah mau Sela mau dengerin atau enggak masalah ya. Menurut aku apa yang Sela harus lakukan? Meminta maaf pada konsumen. Ya. Karena tanpa sebodoh amatlah Doktif atau siapa kehuru aran, kamu ada karena ada dari konsumen. Betul apa betul ya? Orang yang mensupport kamu adalah konsumen. Ya. Dan kamu sudah menyakiti hati konsumen karena apa? Kamu tidak jujur. Ya, kalau misalnya Sela nanti suatu saat nanti bakal tabayun sama Doktif, sama siapa itu gimana nanti, karena perasaan kamu mungkin masih panas, masih kesel atau apa gitu ya. Tapi untuk saat ini minta maaf sama konsumen kamu. Makanya kenapa nggak ada sale, karena rasa percaya masyarakat sudah hilang. Ya, kamu sudah menyakiti satu orang di dunia nyata ya. Tentang permasalahan kamu sama reseller atau gimana, itu masalah bisnis ya, dan itu masalah private yang bisa diatasi private. Tapi ini secara publik 500.000 orang yang nonton di kamu dan di Doktif itu menyaksikan bahwa kamu sudah menyakiti satu orang ya, gitu. Dan kamu harus minta maaf. Karena apa? Orang nggak harus tahu ya. Orang nggak harus tahu. Yang nonton Doktif 20.000 orang. Karena kamu ngelabrak Doktif, jadi 500.000 yang nonton. Bener nggak guys? Tadinya kalau misalnya Doktif bilang, "Hai guys, ini aku dapat MC krim loh. Ini kayaknya krim berbahaya segala macam." Harus kan dia bilang, "Aku tes uji lab dulu ya." Dia udah kepanasan. Ya. Bener nggak? Coba kamu pikirin ya. Kan Doktif aku belum cek lab. Dia udah kepanasan guys. Itu beli di mana? Itu dari siapa segala macam. Bisa nih ya, kalau misalnya Rahma dengerin ini atau suatu saat nanti kalian ini, satu, ucap istighfar dulu. Kamu kan orang yang beriman, udah baru umroh, berhijab, menutupi itu. Boleh menutupi hati, menutupi percaya sama Tuhan. Tapi kalau misalnya adab kamu di dunia nyata itu jahat sama orang, ya, percuma. Ya. Percuma. Tuhan yang nggak ada aja kamu ya aku nggak mau sejauh itulah. Pokoknya
Sama manusia aja kamu jahat, ngerti gak sih? Kamu harus memanusiakan manusia dulu, ya. Gitu. Ini sekedar masukan aja ya. Aku tidak mau mengatur apa SS Skin atau Rahma atau gimana, enggak. Cuman itu tanggapan aku karena aku pernah berhubungan sama Kak Sela sendiri dan Kak Sela bilang aku nggak tahu itu apa umroh Isazega itu tim aku cuman baik sama semuanya gitu doang. Pas diupload sama Nikita Mirzani gua yang kena. Itu si Yoko Bencong kok tahu? Alemong kata gua. Aku sama Nikita aja 4 tahun guys, kurang apa berantemnya aku sama Nikita, ya. Aku sama Nikita bisa damai. Kurang apa aku berantemnya? Aku bisa ada di titik ini karena Nikita Mirzani. Ya. Kalau tanpa Nikita Mirzani kalian nggak tahu siapa saya. Ya. Jadi ini sebelum ini terlalu jauh. Aku mengingatkan ini Rahma karena apa? Aku tahu ini bakal jauh, ya. Pasalnya ada, ya. Instansinya ada, backingannya ada. Kita real-realan aja lah guys buat orang Indonesia yang orang awam yang nggak ngerti gitu loh. Kan si Fitri bilang kan, wah, Doktif ini ada backingan ya, ada apa ya? Ya kalau nggak ada backingan ya, udah diinjek-injek sama kalian. Di Indonesia itu perlu backingan karena apa? Biar di suratnya di escalate gitu kan. Yang lapor tuh guys di kantor polisi tuh ratusan ribuan dalam sehari, ya. Kenapa kasus kalian diutamain? Karena instansi itu bisa atensi. Jangan sok tolol. Ya. Sekarang Fitri bilang, aku nggak pernah ngerasa nyinggung dari Putra Siregar kok, ya. Aku nggak pernah kenal, tapi kita pernah ketemu sekali. Aku nggak inget di mana itu, ya. Terus tiba-tiba ngomong kalian sarapan bubur sih, ya. Itu sudah menggiring opini bahwa orang itu pakai narkoba. Jahat sekali mulut kamu, Fitri. Ya, jahat sekali. Ingat Fit, umur 52 kau ini ya. Kau sudah jahati orang. Kalau aku membalas kamu Fitri, Ica dan Amel karena kalian itu aku tegur nggak berubah sampai sekarang. Apa aku pernah minta? Aku cuma minta sama Fitri, minta maaf lah sama ibu kandungmu. Aku stop. Nggak minta uang. Aku nggak minta kau minta maaf sama aku. Cuman satu, minta maaf lah sama ibu kandungmu. Cukup. Siapa? Ica Marisa. Minta maaf lah sama Pak Haji Faisal. Apa yang kamu lakukan ke almarhum. Ya. Amel. Aku cuma minta satu. Minta maaf lah ke istri pertamanya. Kamu sudah merebut suaminya. Kamu sudah merebut anaknya. Kamu... ini yang rada sensitif ya. Mertuanya Dadi itu dibunuh sama mereka guys. Tapi itu nantilah. Terlalu jauh lah. Di penjara loh guys. Udah itu different topic. Kamel. Terus siapa lagi? Isazega. Kau minta maaf lah ke ayah kandungmu. Ya. Kau tidak perlu meminta maaf ke aku. Kau tidak perlu menyapa aku. Aku akan stop ini semua, ya. Asal kau minta maaf ke ayah kandungmu. Aku stop, guys. Aku juga orang biasa. Aku bukan siapa-siapa. Aku bukan gak ada backingan siapa-siapa, ya. Buat orang-orang yang nanya, Kayoke takut nggak? Enggak. Karena apa? Semua orang yang mensupport aku adalah istri-istri orang yang tersakiti. Salah satunya banyak sekali istri-istri ibu-ibu Bayangkari, istri-istri jenderal 1, 2, 3, 4.
Gua kasih tahu tuh, ya. Gua kasih tahu tuh, ya. Gua nggak megang bapaknya, tapi gue pegang ibunya. Gue pegang istrinya. Biar kalian tahu, ya. Kalian menyakiti Ibu Bayangkari. Jadi gitu ya guys. Gue Bayangkari jadi sakit hati.